Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala al-Imam al-Ghazali fi kitabih wa la tashukkanna fil hadith li nifaqi ba'd fuqaha'i zaman fa innahu ma arada bihi al-fiqha alladhi dhanantahu wa sayati bayanu ma'na al-fiqh wa adna darajati al-faqih an ya'lama anna al-akhirata khairun min ad-dunya wa hadhihi al-ma'rifatu idha sadaqat wa ghalabat barra'athu minan nifaq war riya. Jadi minggu lalu kita bahas tentang berapa ayat dan hadis tentang keutamaan ilmu. Luar biasa. Orang yang berilmu diam itu malaikat enggak berhenti beristighfar kepada Allah untuk orang tersebut, ya. Dan banyak yang sudah kita sampaikan dari hadis-hadis dan ayat minggu kemarin. Intinya di sini Al-Imam Al-Haddad kemudian mau menjelaskan bahwa tidak semua orang yang kemudian berilmu itu terbebas dari sifat seperti sifat nifak, munafik, sifat riya, pamer, begitu ya. Dia munafik artinya apa? Kalau di hadapan orang lain dia seakan-akan orang yang baik sekali, tapi di hadapan Allah ketika dalam keadaan sendiri fisir beda dengan yang fil alan. Kalau lagi sendiri, wah, jungkir balik maksiat apa aja dikerjain. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam qasidah Ya Rabbana Tarafna yang tadi kita baca di awal, itu ada juga tuh di situ menyebutkan ihsanuna masawi wa sidquna da'awi na'mur bima la na'mal wa na'ti ma la najhal, dan begitu seterusnya. Jadi kita nyampein kepada orang suruh berbuat baik tapi diri sendiri enggak. Ata'muruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum. Apakah kamu hanya mau mengajarkan orang, memerintahkan orang kebaikan tapi kau lupakan dirimu sendiri? Maka dari itu seseorang sebelum dia mengajarkan kepada orang lain harus juga dia mengajarkan dirinya sendiri. Lalu apa yang bisa kita jadikan pembeda antara orang yang faqih atau orang yang munafik? Disebutkan di sini bahwa adna darajatil faqih an ya'lama anna al-akhirata khairun minad dunya. Seorang boleh dikatakan faqih kalau dia betul-betul telah menyadari akhirat lebih baik daripada dunia. Artinya dia akan terus fokus terhadap akhiratnya dia, dan dia sebisa mungkin selalu menyiapkan, mempersiapkan bekal yang cukup. Fa inna tariqa tawil, perjalanan akhirat panjang. Wa qawafilus salihin qad saru min baini aidina wa nahnu qad baqina. Kafilah-kafilah orang soleh udah pada jauh di depan sono, kita masih di sini-sini aja. Harusnya kita kejar dengan perbanyak atau melakukan apa yang dahulu sering mereka lakukan. Orang-orang soleh lakukan apa, kita lakukan. Qala alaihi salatu wassalam afdalun nas al-mu'min al-alim alladhi in ihtija ilaihi nafa' wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Orang yang paling baik adalah orang yang kalau dia diperlukan dia bisa menolong, ya. Kalau dia ditinggalin dia pun tidak merasa kekurangan karena dia sudah bisa, sudah mampu untuk menjalankan hidup ini dengan sendiri. Artinya enggak bergantungan sama orang, gitu ya. Enggak bergantungan sama orang. Usaha, kerja, jalanin, cari rezeki yang halal. Tadi Imam Syafi'i bilang, Imam Ahmad bin Hanbal rezekinya halal, makanya makanannya jadi apa? Jadi obat. Kerja. Ada orang di pulau, di kampung pulau, jelas nih Habib Muhammad cerita. Ada orang di kampung pulau dia banyakkan nongkrong, akhirnya dipikir kerja. Cuman temennya banyak, sekampung temennya semua. Dia jualan apa itu? Goreng-gorengan begitu. Dia jualan, dia taruh di tempat. Cuman semua orang kan kenal sama dia.
Tiap lewat nyapa, seminggu ditutup sama dia dagangannya. Orang tanya kenapa? Capek naikin alis terus katanya. Tiap ada orang lewat, woi, gue capek seminggu naikin alis terus, tutup aja dah katanya. Gara-gara apa? Capek naikin alis, coba bayangin. Masya Allah, macam-macam orang. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-iman uryan wa libasuhu taqwa wa zinatuhu al-haya wa thamaratuhu al-ilm. Iman itu kalau sendirian beriman, meyakini Allah itu adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah Rasulnya, itu kalau hanya sekedar begitu aja, itu masih istilahnya kalau orang manusia itu tubuhnya masih belum dipakein pakaian. Nah, yang bisa menjadikan tertutup dan terjaga dari keburukan adalah ketakwaan, takwa. Pakaian kita itu takwa. Walibasu taqwa dzalika khair. Dan yang memperindah ya, pakaian kita udah pakai nih, udah ketutup aurat. Nah, kita bisa mempercantik ya, istilahnya pakai cincinnya, minyak wanginya, itu adalah dengan haya, rasa malu. Dan buahnya adalah ilmu. Ini manusia banyak kan? Manusia banyak. Ini zaman kita aja nih ada umat Islam 2 miliar orang. Itu baru zaman kita, belum zaman-zaman sebelumnya, belum sampai hari kiamat nanti. Nah, kata Nabi, dari sekian banyak orang, yang paling dekat sama para nabi dan rasul adalah ahlul ilmi wal jihad. Orang yang berilmu dan orang yang berjihad. Adapun orang berilmu, dia mengajak orang untuk mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Orang berilmu ngajakin kita, ayo jangan di situ, itu mah jalannya syaitan tuh, sini nih. Ini jalannya Nabi Muhammad nih ya. Kalau kamu jalan di sini, kamu selamat, kamu bahagia, hidupmu tenang. Jangan nggak sholat itu nggak ibadah, jalannya syaitan. Ayo sholat yuk, jalannya Nabi Muhammad, bawa kita kepada kebaikan. Ingat kepada Allah, itu adalah bagian dari cara yang paling ampuh untuk kita merasakan kebahagiaan. Siapa yang enggak mau mengingatku, saya lupa ayatnya itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang enggak mau ingat aku nanti hidupnya susah, sulit. Ayo jalan sini, jalannya Nabi nih, begitu. Kalau kita jalannya jalan syaitan, bakal sengsara. Nah, itu ahlul ilm, kerjaannya begitu, ngajakin orang ke jalannya Nabi. Dan ahlul jihad, adapun para mujahidin, mereka berjihad dengan senjata-senjata mereka untuk membela apa yang pernah dibawa oleh Rasul. Artinya dia ya berjuang mempertahankan ajarannya Rasul. Ini yang terjadi sekarang nih. Mereka jihad di mana? Di Palestina, di Yaman. Faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin. Kayak kita nih, kita banyak duduk-duduk aja santai. Apakah sama mereka yang jihad? Beda. Faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin ajran 'azima. Ini sekarang pilihannya ada dua, hadirin. Kita ini hidup di zaman sekarang, pilihannya dua. Kata Nabi, ada kelompok dari umat saya, mayoritas itu ghutha ka ghutha is-sail. Jadi Nabi bilang nanti kalian umat Islam bakal diserbu oleh orang. Seperti orang makan di atas piring ada hidangan, berebut makan. Umat Islam nanti kayak makanan di atas piring, diserang, diserbu dari mana-mana. Sahabat tanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasul. Apa gara-gara kita sedikit jumlahnya sampai orang pada nyerang kita, nyerbu kita? Kata Nabi, lah, bal antum yawma idzin katsir. Hari itu nanti kalian jumlahnya banyak, kayak sekarang 2 miliar. Walakinnakum ghutha ka ghutha is-sail. Tapi kalian kayak buih. Buih, tahu enggak buih? Buih di lautan tuh, ya. Enggak ada yang menghiraukan, enggak ada orang takut sama kita. Bayangin, umat Islam di Palestina 2 juta. Mereka minta tolong nih sama saudaranya yang ada jumlahnya 2 miliar. 2 miliar saudara saya, ini tolongin kita dong nih di sini. Mau ngapain? Tolongin kita diserbu sama siapa?
nih sama Zionis Israel. Berapa jumlahnya? Banyak nggak? Kita enggak, cuma 7 juta. Tapi nggak bergerak. Yang 2 miliar diem. Yang 2 miliar nih diem, nggak bergerak. Ngelihat 2 juta saudaranya diserang sama 7 juta Zionis Israel. 2 miliar, udah hampir 2 tahun. Dari Oktober 2023. Tiap hari nyawa berterbangan. Tuh anak-anak kecil tuh yang pada jadi korban. Pada naik menuju ke surganya Allah. Tanya, ya Allah, kemarin saya tinggal di mana itu? Hah? Saya dengar katanya saudara saya ada 2 miliar. Nggak ada yang nolongin saya. Hah? Tiap hari saya diserang. Saya tinggal di kehidupan model apaan tuh? Begitu. Hah? Katanya saudara saya tuh 2 miliar. Cuman nggak ada yang nolongin saya. Nah itu pilihan pertama. Kita mau jadi ghutha ka ghutha is-sail, atau mau jadi yang mujahidin. Ini orang-orang di Yaman. Orang di Yaman mereka nggak diam. Oh, saudara saya diserang, saya serang balik tuh musuh. Tahu nggak konsekuensinya apaan? Kemarin jamaah haji dari Yaman mau ibadah. Ini Yaman nih, ya ahlul Yaman yang Nabi puji, al-iman yamani wal hikmah yamaniyah. Nabi puji, siapa yang mau lihat orang yang paling lembut hatinya, hendaklah mereka melihat kepada ahlul Yaman. Ya, itu mereka waktu mau haji, pesawatnya masih di bandara Sana'a, diserbu sama rudal dari Israel. Kebakaran, habis tuh pesawat. Press conference di bandara, kata orang Yaman, ini barusan kapal kita diserang. Terus apa mereka kira, bukan kapal, pesawat, apa mereka kira dengan mereka menyerang pesawat kita terus kita bakal berhenti gitu? Enggak. Tidak ada kata mundur untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Wah, itu pilihannya tuh. Kita mau jadi ghutha ka ghutha is-sail, apa mau jadi mujahidin alladzina jahadu bi asyafihim tijah a'da'illah tabarak wa ta'ala, melawan musuh-musuh Allah. Pilihan itu aja. Nah sekarang nih dari 2 miliar banyak yang diam. Saudi ngasih duit ratusan juta dolar buat Amerika, Emirat miliaran dolar, Qatar miliaran dolar. Bukan ngasih buat Palestina, salah alamat. Ente ngasih bukan, harusnya jangan ke Amerika, ke Palestina, saudara ente itu. Enggak, Amerika aja, kirim ke Amerika. Duitnya dipakai buat nyerang saudara-saudaranya lagi. Makanya saya beberapa kali bilang, itu yang namanya boykot tuh harus benar-benar diseriusin. Jangan lagi kita minum kopi Starbucks. Ya. Bukan, ente nggak dilarang ngopi kok, boleh kopi silahkan, kan ada puluhan merek lain. Kenapa kudu yang itu sih? Itu udah jelas duitnya dikirim ke Israel. Jangan makan McDonald, jangan. Masih banyak ayam yang lain yang enak-enak, bener gak? Emang ayam cuma McDonald doang, KFC doang? Ini yang 2 jangan dibeli. Duitnya buat Israel, mendingan beli ayam yang lain. Saudara-saudara kita banyak pada usaha. Ada Rizky nih, salah satu tim hadroh. Enak, udah gitu jelas. Uangnya buat saudara kita juga sama kaum muslimin. Ente nggak diminta untuk nggak makan, makan yang banyak silahkan. Makan nggak apa-apa, makan. Ya, kondisi kita mah enak. Di sono makan kagak bisa, susah. Di sini mah makan bebas. Cuma yang ini jangan. Yang ini jangan, yang ini jangan. Saya masih suka bingung sama beberapa masjid tuh. Belinya masih Aqua aja. Jangan Aqua. Itu duitnya buat Israel. Beli minum yang lain begitu. Banyak. Jangan merek yang terafiliasi dengan para penjajah Zionis Israel. Maka dari itu kita ujiannya nggak berat kok, ya beda sama yang lagi di Palestina nih, antara hidup dan mati. Tiap hari nggak tahu besok masih hidup apa enggak. Kita enak, ya. Makanya
Kalau kita jadi kayak Yaman mah kayaknya belum bisa kita. Wah, kita siapin nyawa kita, ya Allah, siapin nyawa. Kita dengar petasannya tutup kuping gitu. Petasan tutup kuping. Apalagi mau perang, ya bukan bantuin, nyusahin nanti pas nyampe sono. Jadi mendingan yang kita bisa kerjain apa? Tadi boikot. Yang bisa kita kerjain apa? Ada duit lebih, kirim. Ya berapa? 5.000, 10.000 nggak apa-apa. Jangan pernah merasakan kecil. Jangan dah kalau 5.000 ntar kecil banget lah. Daripada lu nggak ngasih, mendingan lu kasih 5.000. Daripada lu kantongin lagi itu duit, mendingan lu kirim. Ketahuan bisa beli roti buat di sono. Beli roti. Makan kagak nggak mudah kayak dulu, susah. Dapat roti satu girangnya bukan main. Begitu ya. Ada yang bisa doain. Doa jangan berhenti, jangan ini udah nggak ada berita lagi nih, masih banyak, masih terus digempur nih saudara-saudara kita, dibombardir luar biasa. Jangan merasa perang ini udah selesai, enggak, masih berlanjut. Dan kita tetap diminta untuk terus mengirimkan doa. Minimal tuh, ya. Kalau nggak bisa menggunakan tangan kita, ya minimal ya lisan kita gunakan untuk mengajak orang, membantu. Mulut kita nih kalau mau bicara jangan keluar dari 3 hal. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Itu aja. Ngajak orang bersedekah, ngajak orang berbuat baik, mendamaikan saudara kita yang lagi ribut. Maka akan mendapatkan ganjaran yang may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Dan apalagi kita sekarang nih menjelang menjelang hari-hari yang kita fi asyrul awail min syahri dzulhijjah, kita di hari-hari yang luar biasa, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Terus khususnya ini menjelang hari wukuf di Arafah. Hari wukuf di Arafah kita harus nanti ikut berdoa sebagaimana orang-orang di sana berdoa. Dulu ada orang namanya Ibn al-Munkadir, haji 33 kali. Hajinya 33 kali. Nah waktu itu, waktu dia haji yang ke-33, pas lagi wukuf dia doa. Dia bilang, ya Allah, ini wukuf saya yang ke-33 nih. Ya. Ini 1 dari 33 buat saya. 1 buat ayah saya atau buat ibu saya, sisanya buat umat Islam nih. Buat yang pada wukuf yang mungkin belum diterima wukufnya. Kemudian dia seperti mendengar ada suara, atatakarramu ala man khalaqal karama wal jud ya ibnal munkadir. Kamu mau nyumbang pahala, mau nyumbang pahala, mau nyumbang ke saya buat saya bagiin. Saya yang menciptakan kebaikan dan kemuliaan. Saya telah bersumpah bahwa saya akan mengampuni orang-orang yang wukuf di Arafah. Maka nanti di hari Arafah kita perbanyak doa. Orang-orang pada wukuf nanti itu. Ada lagi kisah Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini waktu mau haji di perjalanan ngelihat ada perempuan ngambil daging hewan yang haram, daging bangke. Terus diambil daging bangke itu, ada hewan mati mau diambil, mau dimakan. Kata Abdullah bin Mubarak, jangan, ini di perjalanan nih, dia lagi mau haji, perjalanan di padang pasir begitu, dia lihat ada perempuan ngambil bangke, jangan diambil, nggak boleh, haram. Kata perempuan, bilang apa? Perempuan itu muslimah dengan pakaian hijabnya, dia bilang haram buat kamu, kalau buat saya ini halal. Ya haram ya buat kita semua, masa hukum beda-beda, haram ya haram, nggak bisa begitu, jangan. Kata dia ini halal karena di rumah saya ada 4 anak yatim yang kalau nggak makan juga sekarang bakal mati. Maka karena ini adalah kondisi yang darurat, sebagaimana Al-Quran bilang, wa man yutturra ghaira baghin wala adin, kalau yang memang kondisi terpaksa tanpa dia memusuhi syariat Allah, maka boleh dia makan. Kalau enggak dia mati.
Jadi ini halal buat saya sama anak-anak saya. Anak-anak yatim di rumah saya ada 4 orang. Abdullah bin Mubarak ini kemudian bilang jangan. Ini saya mau nyumbang dah. Saya mau nyumbang, mendingan kamu beli makan yang halal. Terus ditanya, emang kamu nih siapa? Disebutin. Kalau yang pernah saya dengar ya dalam kisah ini, dia ini bahkan adalah cicitnya Sayyidina Hasan, perempuan ini. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Maka akhirnya dia keluarkan bekal uang harta yang mau dia pakai buat haji itu, dia berikan kepada wanita tadi dan dia pulang ke rumahnya. Nggak jadi haji. Begitu musim haji selesai, teman-teman dia yang ikut pergi bareng dia tuh, yang kemudian melanjutkan perjalanan sedangkan dia pulang ke rumahnya, teman-temannya dan yang lain-lain, waktu dia pada pulang, Abdullah ibn Mubarak ini menyambut, oh hajjan mabrur, sa'yan mashkur, dhanban maghfur, tijarah lan tabura, dan lain sebagainya. Antum juga, kata mereka, antum juga wahai Abdullah, mudah-mudahan haji antum mabrur. Oh enggak, saya tahun ini enggak haji kemarin. Enggak haji gimana, orang saya ketemu di Masjidil Haram lagi tawaf. Yang lain ngomong begitu juga. Enggak haji gimana, pas ziarah Nabi kan kita ketemu. Karena uangnya itu dia sumbangin kepada seorang yang dalam kondisi sulit, maka ya Allah menugaskan seorang malaikat setiap tahunnya untuk berhaji dengan fisiknya itu seperti Abdullah bin Mubarak. Artinya kita jangan lupa haji dan semua amal ibadah kita itu adalah satu hal ibadah mahdhah kita kepada Allah, tapi kita juga punya kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ada orang banyak duit pergi ibadah ya atau bangun masjid misalnya, tapi dia punya sepupu mau bayar kontrakan nggak ada, harus gimana nih? Harus membantu saudaranya. Luqmatun fi batni ja'i' khairun min bina'ikal masjid. Kamu ngasih makan nama orang yang kelaparan itu lebih baik di sisi Allah daripada bangun masjid. Jadi termasuk potong hewan juga. Ma amila ibnu Adam yawman nahr min amalin ahab ilallah min iraqatid dam. Nih bentar lagi nih. Kalau pada yang punya duit pada nyumbang dah, ya kan? Pada beli hewan, kambing kah, sapi, asal jangan ayam, jangan. Kemarin pas musim apa namanya itu, berapa tahun lalu tuh, cincin batu bacan, orang pada belanja tuh, berapa juta dibeli. Habis itu ada musim apa lagi? Musim sepeda tuh orang pada demen sepedaan semuanya, pada beli semuanya. Apa aja deh pada ngikut. Handphone harganya jutaan. Pas menjelang hari raya bukan dia beli hewan, dia beli tusukan sate. Dia beli tusukan sate, ame nungguin kupon. Udah mau nyate aja. Nyumbang, kalau ada duit nyumbang. Kalau nggak ada gimana? Nggak ada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah enggak menuntut apa yang di luar kemampuan kita. Bahkan Nabi bilang la mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Ada satu kabilah keluarga besar mati semua, ya. Enggak ada yang alim, enggak ada yang ulama di situ. Itu lebih ringan dibanding meninggalnya seorang yang alim. Ini rata-rata hadisnya sama semua, saya nggak bacain semuanya karena kurang lebih maknanya kurang lebih hampir sama. Ada di antaranya misalnya man hafidha al ummati arba'ina haditsan. Kalau bisa kita ngajak orang untuk ngajarin orang 40 hadis saja dalam hidup kita nih. 60 tahun, 70 tahun minimal kita pernah ngajarin 40 hadis Nabi ke orang. Sampai orang itu mengamalkannya, maka kalau kita berhasil melakukan itu, maka Nabi bilang kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Kalau kamu mengajarkan 40 hadisku, lalu orang itu mengamalkannya, maka aku akan menjadi pemberi syafaatmu
kelak di hari kiamat. Belum lagi rezekinya. Bahkan man ghada ila masjidin liyata'allama aw yu'allima, ya, falahu ajru hajjin tam hajjatuh, kurang lebih begitu, saya lupa redaksi hadisnya. Orang yang keluar dari rumahnya mau belajar atau mau mengajar, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan haji, dan hajinya haji yang sempurna, haji yang mabrur. Rezekinya kalau orang keluar menuntut ilmu akan dijamin. Imam Haddad bilang sebenarnya semuanya makhluk Allah ini dijamin rezekinya, benar nggak? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, semua. Tapi talabatul ilm ada jaminan khusus lagi. Ada jaminan umum, ada jaminan khusus. Kalau dipikir-pikir nih, kalau boleh cerita sedikit aja. Waktu kita ke sono ke Syria tuh, saya kadang-kadang mikir tuh, di sono kita hidup jauh dari orang tua. Duit ya sekedarnya, cuman makan mah enak mulu begitu, makan ada aja. Buat makan, buat buat jajan, ada aja begitu. Nah, Nabi pernah bilang bahwa Allah mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wa ya Ibrahim, inni alim wa uhibbu kulla alim." Aku ini maha mengetahui, berilmu, dan aku mencintai orang yang berilmu. Kemudian sinfan min ummati idza salahu salahan nas wa idza fasadu fasadan nas. Dua kelompok dari umat saya yang kalau dua ini baik, maka semua umat manusia akan baik. Al-umara wal fuqaha, pemimpin dan ulama. Kalau pemimpinnya baik, ulamanya baik, ini hidup akan sejahtera. Pemimpinnya nih, ya, baik, adil, punya kebijakan pro rakyat, koruptor tangkap. Pemimpin model begini, terus dana bantuan diserahkan secara adil kepada mereka yang memang layak mendapatkannya. Kalau begini, maka lebih baik daripada ibadahnya orang alim selama 60 tahun. Ibadah orang alim, ya, ibadah orang alim. Ada orang alim beribadah, yang untung kan dirinya sendiri, ya, yang untung dirinya sendiri. Ustadz Abdul Hamid ibadah 60 tahun, sholat tiap malam sekian ratus rakaat. Kebaikan itu kembali kepada Ustadz Abdul Halim, ya, tetangganya tidak merasakan. Tapi kalau pejabat dia punya kebijakan pro terhadap rakyat, maka itu kebijakannya itu lebih besar pahalanya dibanding ibadahnya 60 tahun orang alim. Bayangin, ahli ibadah 60 tahun dibanding. Tapi sebaliknya, kalau dia punya kebijakan, dia tanda tangan sedikit, set, yang di situ ada korupsi, mengambil hak rakyat, lebih besar dosanya dibanding 60 tahun ahli maksiat bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita punya pemimpin, kita doain, mudah-mudahan cheers yang kemarin tuh nggak terulang lagi tuh. Malaysia aja tegas waktu ditanya begitu, duduk sama pemimpin Jerman kalau nggak salah, tanya Palestina, dia tegas, nggak ada kompromi sama Israel, nggak ada ceritanya. Karena Israel ini udah ditentuin nama Allah, wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Saya udah tetapin, kata Allah, kalian ini bangsa Zionis Israel ini bakal terus membuat kerusakan. Nggak ada celah buat kita berdamai, kita akuin, nggak ada. Nabi-nabi aja dibunuh-bunuhin sama Bani Israel. Nabi-nabi wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haq. Mereka bunuh para nabi-nabi dan rasul-rasul. Jadi nggak ada kompromi sama sama orang-orang Zionis Israel, nggak ada kompromi. Harus semangat mengkaji ilmu, harus semangat perdalam ilmu. Ini yang majelis-majelis yang banyak nih kita hadir bagus banget. Misalnya ada majelis sholawat, maulid,
itu istimewa. Nabi pernah puji ketika beliau masuk masjidnya, ada satu majelis salawat, zikir, yang satu majelis ilmu, buka kitab, baca. Ini gimana nih? Nabi bilang dua-duanya baik. Tapi yang majelis ilmu lebih baik, dan Nabi bahkan ikut duduk di majelis ilmu tersebut. Kita harus perdalam ilmu tentang syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian masih kurang lebih sama ya. Nah, ini terakhir saya tutup dengan ini. Nabi bilang di hadapan para sahabatnya, zaman sekarang nih, zaman beliau, zamannya Nabi, itu zaman yang banyak fuqaha, banyak orang yang memahami fikih, banyak orang yang memahami syariat, banyak orang mendalami tafsir Al-Quran. Qalilun khutaba'uhu, yang jago khutbah nggak banyak, lebih banyak yang berilmu. Yang tukang minta-mintanya sedikit di zaman Nabi nih. Yang demen ngasih bersedekah banyak. Saya ulangin ya, yang berilmu banyak, yang ahli ceramah sedikit, yang tukang minta-minta sedikit, yang tukang sedekah banyak. Kemudian kata Nabi, dan sayati 'alan nas, akan datang satu masa nanti, qalilun fuqaha'uhu, sedikit banget orang yang faqih, orang yang berilmu. Katsirun khutaba'uhu, yang banyak tukang khutbah, tukang ceramah banyak. Tapi kalau antum ajak duduk tuh yang tukang ceramah duduk, tanya mahiyya mubtilatul wudu, apa aja yang batalin wudu ya, kelabekan, nggak ngerti. Coba hukum zakat kayak apa aja sih, coba jelasin dong, kagak paham. Saya orang baru di sini, tanya yang lain aja. Kebanyakan yang banyak tukang khutbah, tukang ceramah, apalagi sekarang khutbahnya harus dibarengi dengan lelucon-lelucon dan kata-kata yang terkadang vulgar. Na'udzubillah min dzalik. Qalilun mu'tuh, yang demen memberi sedikit. Katsirun sa'iluh, yang banyak minta-minta. Yang banyak tuh yang minta-minta. Al-ilmu fihi khairun minal amal, maka perbanyaklah berilmu, perbanyaklah belajar. Lebih baik, lebih diutamakan kamu pelajari ilmu daripada perbanyak amal. Bahkan begitu kata hadis tersebut yang diriwayatkan dalam oleh rawahu At-Tabrani dalam Musnad Asy-Syamiyyin, Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, dan juga Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan hari-hari yang tersisa di 10 awal Dzulhijjah ini bisa kita manfaatkan untuk perbanyak lagi mengkaji ilmu, perbanyak lagi ibadah, zikir, salawat. Dan jangan lupa nanti di hari Arafah, di hari di mana orang sedang wukuf, kita juga kita menyerupai orang-orang yang sedang ada di Arafah dengan perbanyak zikir juga, salawat, istighfar sama Allah Subhanahu wa taala, minta maaf karena Allah telah bersumpah akan mengampuni semua orang yang wukuf di padang Arafah. Mudah-mudahan kita juga kebagian daripada ampunan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan baca doa seperti biasa. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya'a ulama, نهضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون،
واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل من خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.